Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Badai Pasti Berlalu. Berjumpa kembali bersama channel kami ya guys. Seperti biasanya kami akan memberikan informasi terupdate seputar sinetron Badai Pasti Berlalu yang tayang setiap hari di SCTV. Namun sebelum lanjut ke videonya, kami menyarankan kepada para sahabat semua untuk menonton video kami sampai habis ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu, supaya kalian tak tertinggal informasi terupdate dari channel kami ini seputar sinetron Badai Pasti Berlalu, yang tentunya akan semakin seru serta menarik, bahkan semakin membuat kita penasaran seperti apakah kelanjutan dari sinetron Badai Pasti Berlalu ini. Akhirnya Leo berangkat ke Jakarta untuk menemui Siska serta keluarganya yang lain. Lasya pun mengantar Leo pergi ke Jakarta. Namun ternyata ada rencana yang disiapkan oleh Lasya serta temannya Rizky untuk membuat Leo tidak bertemu dengan keluarganya lagi. Lasya memang terlihat menyukai Leo dan dia tidak ingin Leo kembali lagi kepada istrinya Siska. Lalu rencana apakah yang sudah disiapkan oleh wanita ini agar Leo tidak bisa bertemu dengan Siska? Saat ini Leo sudah mengingat semua masa lalunya tentang Siska. Bahkan ketika Leo sampai di Jakarta, dia langsung bergegas untuk menemui Siska. Dan terlebih dahulu dia mendatangi rumahnya. Namun dia tidak menemukan siapapun di rumah itu. Bahkan rumah Leo yang dulu kini sudah disita oleh bank. Namun Leo tidak mengetahui bahwa sebenarnya Tante Marissa ada di dalam. Ketika Leo memanggil Tante Marissa pun sangat ketakutan. Dia merasa takut bahwa Leo sedang menakutinya, karena selama ini Tante Marissa sudah menyiksa Siska serta janin yang dikandung oleh Siska tanpa sepengetahuan Leo. Leo pun sangat merindukan Siska serta keluarganya. Bahkan Leo sempat melihat Siska di perjalanan. Dia melihat Siska sedang bersama seorang laki-laki. Siska memang bersama Helmi saat itu. Namun Leo berpikiran bahwa dirinya begitu merindukan Siska. Itulah sebabnya semua orang yang dilihatnya seperti Siska. Dia pun tidak mengira bahwa itu benar-benar Siska yang sedang duduk di dalam mobil bersama Helmi. Selama 5 tahun Leo menghilang, bahkan Leo saat ini dikabarkan sudah meninggal dunia karena kecelakaan pesawat yang jatuh tempo lalu. Siska sudah mengetahui bahwa Leo sudah meninggal, namun sebenarnya Leo masih hidup dan kini dia sudah kembali ke Jakarta untuk menemui istrinya yang bernama Siska serta anaknya yang bernama Leora. Untungnya dia ditemukan oleh seorang gadis yang bernama Lasya. Lasya merawat Leo selama 5 tahun dalam keadaan koma sampai sadar sampai saat ini. Lasya pun mengantar Leo untuk mencari keluarganya di Jakarta. Namun sebenarnya Lasya begitu berat untuk berpisah dan mengantarkan Leo kembali ke keluarganya, karena sebenarnya Lasya sudah mencintai Leo dan sudah menyukai Leo ketika pertama mereka bertemu. Sementara itu Rizky waktu itu bertemu dengan Siska. Dia pun merasa sangat penasaran dengan Siska. Rizky tidak mengetahui bahwa sebenarnya Siska adalah istri dari Leo. Namun dia mengira Siska adalah istri dari Helmi, karena dia sering melihat Siska bersama Helmi di rumah sakit Bakti Husada. Karena memang Leora dan Bu Arnas dirawat di rumah sakit yang sama. Di depan Leo, Lasya memang merupakan perempuan yang sangat baik. Bahkan dia sudah banyak berkorban dan merawat Leo sampai dia sembuh.
Lasya bahkan rela menggadaikan rumahnya untuk pergi mengantar Leo ke Jakarta untuk menemui Siska serta keluarganya. Namun ternyata Lasya terus saja mengulur-ngulur waktu agar Leo tidak bisa bertemu dengan Siska. Sementara saat ini Siska dan Leora serta yang lainnya mengira bahwa Leo sudah meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat tempo lalu. Dan saat ini Siska bahkan sudah mendonorkan ginjalnya kepada Bu Arnas. Joni, kakak dari Siska, merasa sangat kecewa terhadap Siska mengapa dia melakukan hal bodoh seperti itu. Joni mengatakan kepada Siska bahwa Helmi akan memanfaatkan dirinya karena selama ini Helmi tidak berada di sampingnya. Selama 5 tahun Helmi menghilang dari kehidupan Siska. Namun tiba-tiba saja Helmi muncul dan kembali. Itu sebabnya Helmi akan memanfaatkan Siska. Hal itu Joni katakan kepada Siska agar Siska menjauh dari Helmi. Namun Siska terus saja membela Helmi dan mengatakan jika Helmi bukanlah orang yang seperti Joni katakan. Sementara itu Bu Arnas merasa sangat marah dan tidak ingin ginjal Siska didonorkan kepadanya. Sebelumnya Bu Arnas meminta Helmi untuk memintanya bertemu dengan orang yang sudah mendonorkan ginjal kepadanya. Bu Arnas ingin mengucapkan terima kasih karena orang itu sudah mau mendonorkan ginjal untuknya. Namun ketika Helmi menemukan Siska dengan Bu Arnas pun menjadi sangat marah dan terlihat begitu membenci Siska. Apalagi ketika Helmi mengatakan bahwa Siska lah yang sudah mendonorkan ginjalnya untuk Bu Arnas. Bu Arnas pun menjadi marah dan akhirnya dia kembali drop. Sementara itu Siska terus saja mengkhawatirkan keadaan Bu Arnas. Meskipun Bu Arnas begitu membenci Siska, namun Siska terus saja mengkhawatirkan kondisinya. Oke sahabat, apakah rencana Lasya dan Rizky sebenarnya? Apakah dia akan benar-benar mempertemukan Leo dengan Siska serta keluarganya yang lain? Ataukah Lasya hanya berpura-pura mengantarkan Leo ke Jakarta untuk mencari tahu keberadaan keluarganya, hanya untuk mencari muka dan ingin membuat Leo percaya terhadap dirinya? Namun sebenarnya Lasya dan Rizky menyiapkan rencana yang lain untuk Leo. Oke sahabat, mungkin itulah informasi terupdate dari channel kami seputar sinetron Badai Pasti Berlalu. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.